tadi? Pak Gamari. Pak Gamari Sutrisno. Lanjut. Akademisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, saya ingin menegaskan sekali lagi. Pertama, kami menolak pemindahan ibu kota negara dari daerah khusus ibu kota negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan ini. Alasan yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota negara ini cacat formil dan cacat substansi. Cacat formil artinya bahwa undang-undang yang telah disahkan sebetulnya tidak dirumuskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang seharusnya di dalam menyusun undang-undang. Cacat substansi adalah bahwa ibu kota negara yang sekarang sedang diupayakan untuk bisa diselesaikan sesungguhnya tidak melalui proses kajian yang mendalam atau tidak melalui proses analisis mendalam mengenai AMDAL. Jadi tidak ada AMDAL yang digunakan sehingga dikhawatirkan IKN ini tidak akan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Padahal tujuan kita bernegara pada sila kelima adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu IKN sangat kecil kemungkinannya bisa menghadirkan itu. Yang pertama. Yang kedua, kami mendesak DPR RI dan pemerintah untuk membatalkan undang-undang IKN karena penyusunannya tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Setuju. Yang ketiga, kami di sini ingin mendesak KPK agar melaksanakan audit manajemen secara komprehensif sehingga betul-betul diketahui bahwa banyak sekali penyalahgunaan wewenang dan diduga banyak sekali korupsi terjadi sehingga negara ini betul-betul dikelola secara bersih dan transparan serta akuntabel. Inilah penegasan kami, 3 poin yang seharusnya direspon oleh pihak yang berwenang karena ini adalah aspirasi rakyat. Kami mencermati perkembangan ini dari berbagai pihak dan seharusnya pemerintah tidak tutup mata, tidak tutup telinga, tidak menutup hatinya. Kalau kemudian pemerintah memang betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Muslim setelah ini mana? Bang Muslim? Oh iya. Enggak, Bang Jali dulu. Bang Jali. Pertama Betawi nih, nggak mau Jakarta pindah IKN. Betawi nanti ada yang komplain. Iya, anak Betawi kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengatasnamakan Betawi, tapi yang pasti saya adalah anak bangsa yang lahir di Betawi. Dan secara historis, Jakarta adalah kotanya proklamasi, kotanya kemerdekaan. Nah, tujuan kita merdeka di dalam rangka menyelenggarakan negara, ini kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Terkait dengan IKN yang akan dipindah ke Kalimantan, sebenarnya kami dengan Bu Kurniani dari 2019 sudah menolak IKN. Waktu itu kalau tidak salah ingat kita anggarannya baru 466 triliun. Sekarang sudah 1,1300 triliun ya. Nah, karena sudah disampaikan, konstruksi hukumnya juga sudah oleh para tokoh, pimpinan kita sudah menyampaikan, saya tidak mengulangi kembali, tapi hanya ingin mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk mengingatkan kembali. 25 tahun kita menuntut reformasi, salah satunya yang dilahirkan adalah KPK. Saya masih ingat betul itu, TAP MPR nomor 13 tahun 99 tentang korupsi, nepotisme, kemudian ada beberapa hal yang paling penting sebagai agenda reformasi. Nah, ini kita sudah kehilangan arah dan kehilangan makna.
terkait dengan DKI, ini juga ada undang-undang yang tumpang tindih. Satu dicerai, satu belum dinikahin. Betul. Jadi undang-undang DKJ sudah dibuat, kemudian undang-undang IKN juga sudah diterbitkan, tapi kesiapannya tidak ada. Saya sudah 6 bulan tidak pernah ikut, tapi untuk itu hari ini saya hadir di KPK dalam rangka mengingatkan kita sebagai warga bangsa. Saya bukan sebagai warga negara saja, tapi kami yang hadir di sini adalah warga bangsa. Ini ada bangsa Melayu, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Aceh. Saya bangsa Betawi berkeberatan jika IKN ini dipaksakan. Ya. Setidaknya ini menjadi beban APBN terhadap pemerintahan ke depan. Sudah jalan itu. Akan menjadi beban apabila ini terlalu dipaksakan. Kalau Bu Kurnia tadi bilang ini unfaedah, saya juga bilang sama, cuma beda bahasa. Tidak terlalu bermanfaat dan urgensitasnya juga tidak terlalu penting. Karena DKI selain kota historis, kota kemerdekaan, juga masih punya visibilitas yang tinggi. Masih punya nilai kelayakan sebagai ibu kota. Kemudian dari unsur budaya juga demikian. Nah, ini saya menduga ada upaya-upaya strategis di dalam dunia bisnis untuk membangun sebuah kawasan demi keuntungan kelompok pengusaha tertentu. Karena walaupun gembel-gembel sini, saya mantan pengembang. Jadi kita tahu tuh bagaimana kita memaksakan sebuah RT RW atau rencana tata ruang wilayah untuk dibangun sebuah kawasan. Tapi itu uang kita, uang pengembang dan uang swasta. Nah, terkait dengan penggunaan ini anggaran negara, maka saya selaku salah satu pembayar pajak meminta kepada KPK untuk melakukan audit ya. Audit. Investigasi audit berdasarkan PH tadi, PHP tadi dari BPK. Ini punya landasan-landasan hukum yang kuat. Bukan PHP, IHP. IHP ya. Untuk melakukan tindakan ini. Jadi kepada KPK, Anda masih punya ruh reformasi untuk menegakkan korupsi. Siapapun menegakkan, memberantas korupsi. Jangan menegakkan korupsi. Maksud saya menegakkan hukum dalam pelanggaran korupsi. Ya mohon maaf, mungkin karena udah lama nggak turun ya. Saya ini emosi. Karena dulu saya dengan Bang Marwan Matubara Menyalah juga. abangku. Wah, itu untuk ditunda, ditolak untuk dilakukan di Jakarta. Ini duitnya duit rakyat gitu. Jangan sampai uang rakyat ini disalahgunakan. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa saya menduga ada rencana-rencana lain yang ada di IKN supaya ini tidak boleh dipaksakan. Seperti soal keamanan, Bang. Soal keamanan. Oh iya, Nah, itu untuk Bang Abri. Nanti Bang Abri ya. Oh, itu soal keamanan negara. Saya masih berbicara soal sejarah bagaimana Indonesia merdeka di Jalan Proklamasi nomor 56. Secara historis mencatat ratusan tahun bagaimana itu orang-orang Betawi, orang-orang Cirebon, orang-orang Banten mengusir Portugis dalam rangka mempertahankan Jayakarta. Kemudian Bung Karno setuju Indonesia memiliki ibu kota Jakarta. Sekarang undang-undang DKJ sudah dibuat, undang-undang IKN sudah dibuat. Batalnya DKI akibat undang-undang IKN, tapi IKN belum siap untuk ditempati. Nah, ini yang kita maksud bahwa kepada Presiden ke depan harus ini ditunda. Batalkan aja. Ya, dibatalkan atau sekurang-kurangnya ditunda. Demikian dari saya, terima kasih.